tinggi kayak telur ya. Mungkin ada sayur-sayuran ya, jangan dikasih gula terus misalnya kan, atau karbohidrat terus, tapi juga balance. Itu kayak dalam apa ya, selingkuh. Selingkuh itu dengan keuangan gitu mah. Gak terus terang gitu. Ya. Oke. Gak jujur. Setahu saya, Amalia, tidak ada kewajiban suami ngomong berapa penghasilan. Yang penting kebutuhan keluarga tercukupi. Karena kan kalau lihat dalam Al-Baqarah 219, yas'alunaka madza yunfikun kul man anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bisabil. Suami itu punya kewajiban. Yang penting istri anaknya cukup makan, pakaian, tempat tinggal. Ibunya, keluarga dekatnya, keluarga jauhnya. Itu jadi tidak ada kewajiban suami ngasih tahu berapa penghasilan. Kecuali dalam tanda kutip, kalau istrinya emang orang bener. Karena kebanyakan, nggak semua yang di sini nggak mudah-mudahan. Kebanyakan istri itu koret sama mertua, gitu masalahnya mah. Jadi nggak ada kewajiban suami terus terang berapa penghasilan, gitu. Yang penting kitanya sudah tercukupi. Iya itu. Iya. Ini nih selingkuh tadi gimana emang? Ketahuan gitu, Aipan. Terus? Pas ngasih gitu. Pas nggak taunya. Duitnya biasanya segimana, Iya, ini lebih kurang. Itu dikasih ke orang lain. Ya kemungkinan. Ketahuan banget atau gimana? Ya nggak ya ketahuan banget gitu. Pas waktu ngasih gaji gitu. Oh, kurang. Yakin buat perempuan lain? Iya, emaknya kan perempuan lain loh. Iya. Jangan panas-panasin loh. Iya juga sih, iya. Iya, manas-manasin Emaknya, aja ya. Ibunya masih ada? Masih. Oh, iya, Emaknya itu kan perempuan lain. Iya bener. Masih, adiknya juga perempuan. Oh gitu. Aipan. Teliti lagi deh. Iya, ya. Bener. Ya insya Allah lah. Punten, Ya. punten Amalia dan semuanya Ya. dengerin ya. Suami kalian tidak keluar di belahan batu. Ada ibunya, ada kakaknya, ada adanya. Sebelum ketemu dengan kalian, yang ngalah kan adeknya, kakaknya. Biarin saya ngajajan, yang penting abang kuliah. Begitu Amalia. Oh iya. Atau daripada ini tanya beneran, Bang ini kok kurang sih? Gitu ya? Ngomong nggak? Belum. Tuh kan? Ya, Ya, dan nanti insya Allah pulang dari sini, insya Allah saya tanyakan. Iya. Mudah-mudahan. Kalau dia ngasih emaknya, ngasih kakaknya, adanya, Anda alhamdulillah bersyukur. Ya. Suami saya orang yang sadar diri tentang kewajibannya. Jangan marah, kalian akan berkah. Begitu, oke? Iya. Intinya kejujuran suami istri itu harus dijaga ya, Maya. Ya, itu yang harus ada. Dan husnuzon juga perlu dikembangkan. Kalau misalnya ini kok duit kurang, kata suaminya, ya saya udah kasih anak yatim tadi. Kita nggak usah ini ngasih anak yatim apa emaknya gitu. Emaknya yatim, Iya, emaknya jahe, janda herang. Ya kalau dia udah kasih, oh ya saya juga senang dengan itu. Berikan kepercayaan. Ya jangan sampai dicurigain terus, akhirnya malah jadi Beneran. dibenarkan sama dia gitu kan. Sip, udah cukup ya. Terima kasih Oke. Mama Dede, Bapak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan kalau mau, semangatnya luar biasa. Tambah lagi, siapa lagi mau nanya? Ini mau? Boleh Bu sini. Di sudut aja Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heti Nurhayati Ningsih dari Majelis Taklim Al Barokah Pabuaran Unyur, Kota Serang, Provinsi Banten. Oke, Unur ya? Unyur. Unyur. Katanya ibu-ibunya unyur. Unyu. Oh unyu lah. Tanya Mamah yuk. Ayo. Ayo Unyur. Begini saya punya teman. Saya juga punya. Saya juga. Suaminya itu kerjanya serabutan. Kadang-kadang dapat pekerjaan, kadang enggak. Tapi istrinya itu sabar nerima aja. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kalau nggak dapat kerjaan itu kerjaannya mancing aja tiap hari, sehari-hari mancing aja. Jadi akhirnya si istri tuh kadang-kadang suka kesel, sering mengeluh karena apa-apa dikerjain sendiri, repot sendiri. Terus akhirnya
karena sering mengeluh itu ajakan suami itu kayak gimana gitu mah, jadi sering menolak. Ya, Apakah boleh itu mah? Ilfil jadinya. Ya. ya, saya rasa perempuan manapun wajar. Kalau seandainya suaminya juga kerja aja nggak karuan, harusnya suaminya itu menciptakan lapangan pekerjaan ya. Ngojek kayak ngapain kayak, jangan mancing. Mancing mah tidak akan menghasilkan. Bahkan jadi keantengan dia betah di situ. Jadi akhirnya mati akal. Ini salah para suami, nggak boleh begitu. Justru berusaha pergi ke pasar kayak ngapain. Istilahnya emak-emak belanja sih saya bawain, kan dapat duit minimal 5.000, 10.000. Harusnya begitu. Makanya maaf ibu-ibu semua, tolong perhatikan. Kita ini perempuan jangan hanya minta sama suami. Kita pun harus punya penghasilan sendiri. Lihat bagaimana Siti Hajar, bagaimana Siti Hadijah, bagaimana Musalamah, bagaimana Rabi Al-Adawiyah. Jadi perempuan tuh harus punya penghasilan. Seandainya maaf dalam tanda kutip suami nggak ngasih duit, nggak sakit hati. Beda kalau kita hanya mengandalkan suami, berasa banget. Begitu saran saya mah, Ibu Heti. Bisa mau nambahin? Ya mungkin jangan jadi alasan. Saya kan ngisi waktu kosong, ya kan. Dan waktu kosong ini kan sesuatu yang harus dikelola. Kemarin-kemarin Mama sudah sering menyampaikan tentang bagaimana mengelola waktu kosong. Karena waktu kosong kalau dibiarin, waman ya'shu an dzikrir rahman ya nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya kalau dia malah waktu kosongnya dibuang sia-sia, jangan-jangan setan menjadi sahabat temannya dia, bisikannya gitu. Apalagi kalau mancingnya mungkin bisa menghasilkan, pulang bawa 700 kilo gitu. Itu nelayan beneran. Iya, itu kan bisa menjadi penghasilan. Kalau sampai rumah juga ngeluh. Kenapa? Nggak dapet Satu ikan. pun ikan nggak dapat, puasa semua kayaknya ini gitu misalnya. Ya kan malah jadi bawa problem ya. Kalau tadi Mama bilang kalau dia apa aja yang kecil, yang penting bisa menafkahi keluarga dan keluarga seneng, itu mungkin lebih baik. Kalau dia sekali-kali weekend, gitu Wajar. kan wajar. Gitu. Dia boleh mencari kesenangan sendiri, tapi jangan lupa harus menyenangkan yang dia sayang ya Maya. Betul. Adil itu kan wad usyai'in fi makanihi, meletakkan sesuatu pada porsinya. Adil kepada diri